Apa itu bisnis pariwisata? Bisnis pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Sektor pariwisata memang cukup menjanjikan untuk turut membantu menaikkan cadangan devisa dan secara pragmatis juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Industri pariwisata juga memiliki karakter unik bahwa sektor pariwisata memberikan efek berantai terhadap distribusi pendapatan penduduk di kawasan sekitar pariwisata. Nah, apa sih tujuan pariwisata? Tujuan pariwisata yang pertama adalah dalam bisnis pariwisata untuk mencapai profit maksimum melalui peningkatan pendapatan dilakukan dengan menetapkan kebijakan diskriminasi harga. Yang kedua, kebijakan diskriminasi harga umumnya menunjukkan suatu tingkatan monopoli yang dapat meningkatkan super formal profit. Yang ketiga, akan tetapi dalam bisnis pariwisata hal tersebut lebih cenderung menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melakukan segmentasi pasar. Yang keempat, meningkatkan devisa negara. Yang kelima, memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Dan yang terakhir, meningkatkan persaudaraan, persahabatan, dan nasional dan internasional. Bagaimana sih bentuk bisnis pariwisata itu? Bentuk pariwisata dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu menurut asal wisatawan, menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran, menurut jangka waktu, menurut jumlah wisatawan, dan menurut alat angkut yang dipergunakan. Potensi bisnis pariwisata. Bali merupakan daerah yang sangat potensial bagi para pembisnis untuk mengembangkan ide-idenya. Bisnis di Bali menjadi incaran para pengusaha bisnis mengingat daerah ini sangat ramai dikunjungi oleh para turis baik domestik maupun turis-turis asing. Bisnis di Bali terbilang akan subur mengingat daerah wisata ini cukup dikenal di mata dunia internasional. Para turis asing yang memiliki kantong-kantong tebal adalah konsumen empuk yang akan menyuburkan pengelolaan bisnis di Bali. Penyusunan perencanaan bisnis pariwisata. Perencanaan merupakan sebuah proses untuk memecahkan permasalahan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses tersebut mencakup unsur masukan, proses analisis, dan keluaran. WTO menjabarkan bahwa kegiatan meliputi 5 tahap yang berupa penyiapan studi, penetapan tujuan, survei, analisis, dan sintesis, serta formulasi kebijakan. Perencanaan juga menjelaskan pekerjaan yang dilakukan pada tahapan penyusunan rencana tersebut. Keputusan melakukan perencanaan merupakan faktor penting bagi perencana karena menjelaskan komitmen pembuat keputusan berupa penetapan tujuan akhir yang diinginkan dan juga komitmen untuk melaksanakan hasil rencana. Hasil rencana merupakan rekomendasi terhadap aksi apa yang harus dikerjakan apabila ingin mencapai tujuan yang ditetapkan. Terakhir adalah kegiatan monitoring yang merupakan unsur penting dalam siklus perencanaan karena ia merupakan alat evaluasi untuk meyakinkan apakah rencana aksi yang disarankan dapat memecahkan permasalahan yang ada atau tidak. Dengan pola yang sama, perencanaan pariwisata dapat diadakan atas skala perencanaan dimulai dari tingkat internasional sampai dengan tingkat lokal. Tingkatan ini diperlukan untuk dapat menjawab persoalan spesifik yang ada pada masing-masing tingkatan karena perencanaan pariwisata tingkat nasional misalnya hanya akan menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat nasional dan tidak menyentuh persoalan di tingkat lokal. Dalam praktik, perencanaan disiapkan melalui beberapa tahap laporan pekerjaan sebagaimana dilakukan oleh instansi pemerintah. Tahapan tersebut dibuat supaya pekerjaan pihak konsultan dapat selalu dinilai perkembangannya sehingga dapat dilakukan penyesuaian apabila diperlukan. Tahapan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, laporan awal dilakukan untuk mendapatkan kesepahaman akan arah kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak perencana. Yang kedua,
Laporan sementara berisi penjelasan awal atas berbagai informasi yang didapat, serta kemungkinan-kemungkinan permasalahan dan cara-cara penyelesaian. Yang ketiga, konsep awal telah menjelaskan seluruh kegiatan yang dilakukan atas dasar temuan dan masukan pada tahap-tahap sebelumnya. Yang keempat, konsep akhir merupakan penyempurnaan dari tahap sebelumnya. Yang kelima, laporan akhir dilengkapi dengan ringkasan merupakan tahap penyelesaian akhir.